Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu dengan pelajaran Bahasa Indonesia dengan Bu Guru. Kalian masih ingat ya nama Bu Guru? Nama Bu Guru Bu Uki Wiyoko. Kalian bisa memanggil dengan panggilan Ibu Uki. Pada tahun pelajaran 2001-2022 ini, Bu Guru mengampu pelajaran Bahasa Indonesia mulai dari kelas 7A sampai kelas 7F. Nah, pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang teks deskripsi. Tadi, sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru sudah share atau sudah mengirim contoh teks deskripsi di grup WA. Dan tentunya kalian sudah membaca semua teks deskripsi yang Bu Guru bagikan, karena jika kalian belum membaca teks yang Bu Guru bagikan, maka kalian akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran di sesi pertama ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teks deskripsi, yaitu tentang subbab ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Teks yang menggambarkan suatu objek dengan sangat rinci sehingga seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah teks itu berisi atau menggambarkan suatu objek, objeknya tersebut digambarkan secara rinci. Rinci itu apa? Rinci itu jelas sehingga pembaca seolah-olah setelah kita membaca teks itu, kita seolah-olah dapat melihat, dapat mendengar, dan dapat merasakan apa yang diceritakan di dalam teks tersebut. Paham ya? Next. Objek dan atau ciri objek dan tujuan dari teks deskripsi. Nah, di dalam teks deskripsi itu ada objek dan ada tujuannya. Apa maksudnya objek dan apa maksudnya dari tujuannya? Objek itu adalah hal yang dideskripsikan, itu namanya objek. Hal yang dideskripsikan, apa yang menjadi bahan cerita dari teks deskripsi itu namanya objek. Kemudian kalau tujuan di dalam teks deskripsi itu, tujuan di dalam teks deskripsi itu selalu diawali dengan kata menggambarkan. Nah, kalau ada kata menggambarkan, berarti itu masuk ke dalam tujuan dari teks deskripsi. Nah, kita lihat dulu teks yang pertama. Tadi Bu Guru sudah di depan sudah membagikan contoh teks deskripsi yang berjudul Parangtritis Nan Indah. Kalian sudah membaca kan? Kalian setelah membaca teks Parangtritis Nan Indah, tentunya kalian seolah-olah sedang berada di Parangtritis ya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, teks Parangtritis Nan Indah. Di dalam teks Parangtritis Nan Indah, yang menjadi objek atau hal yang dideskripsikan adalah apa? Ya, Pantai Parangtritis. Teks tersebut menceritakan tentang Pantai Parangtritis, maka objek yang dibicarakan atau objek yang dideskripsikan adalah Pantai Parangtritis. Kemudian tujuannya apa? Penulis membuat atau membuat teks Parangtritis Nan Indah. Tujuannya adalah menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Setelah kalian membaca teks Parangtritis Nan Indah, kalian itu bisa melihat bagaimana indahnya Pantai Parangtritis, bagaimana sejuknya udara di sana. Berarti itu tujuannya menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Sekarang teks yang kedua. Teks yang kedua yaitu berjudul Ayah Panutanku. Setelah kalian membaca teks yang berjudul Ayah Panutanku,
Tentu kalian paham siapa yang dibicarakan di situ? Tentu saja ayah atau ayahku. Objeknya kan berarti ayahku. Tujuannya apa? Menggambarkan kebaikan seorang ayah. Nah, sampai sini dulu. Kalian paham? Bu Guru ulangi lagi, yang namanya objek itu adalah hal yang dideskripsikan, benda yang menjadi bahan cerita, itu namanya objek. Kalau tujuannya apa penulis membuat cerita tersebut? Nih, selalu diawali dengan kata menggambarkan. Kita ulangi dari teks Parangtritis Nan Indah. Di dalam teks Parangtritis Nan Indah, setelah kalian baca, itu objeknya sudah jelas. Apa yang dibicarakan di dalam teks tersebut? Tentu saja pantai Parangtritis. Tujuannya apa? Tujuannya menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Kemudian teks yang kedua, ayah panutanku. Di dalam teks ayah panutanku, objek yang dibicarakan apa atau siapa yang dibicarakan di situ? Tentu saja ayah, maka objeknya adalah ayahku. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Penulis menulis atau membuat cerita ayah panutanku. Tujuannya menggambarkan kebaikan seorang ayah. Diingat, kalau tujuan di dalam teks deskripsi itu selalu diawali dengan kata menggambarkan. Next, kita lanjut ke teks berikutnya. Teks yang ketiga yaitu berjudul Ibu Inspirasiku. Kalian tadi sudah membaca ya, jangan lupa kalian harus membaca terlebih dahulu. Kalau tidak membaca itu tidak akan bisa mengikuti materi kali ini. Di dalam teks Ibu Inspirasiku, apa yang dibicarakan? Siapa yang menjadi objeknya? Tentu saja ibu atau ibuku. Tujuannya apa? Menggambarkan. Diingat yang namanya tujuan dari teks deskripsi selalu awalnya menggambarkan. Tujuannya yaitu menggambarkan seorang ibu yang menjadi inspirasi anaknya. Kemudian teks yang terakhir berjudul Si Bagas Kelinciku. Apa yang dibicarakan di dalam teks tersebut? Atau siapa yang dibicarakan di dalam teks tersebut? Sudah jelas yang dibicarakan adalah kelinci. Maka tujuannya adalah menggambarkan kelucuan seekor kelinci bernama Bagas. Tujuannya diingat selalu menggunakan kata menggambarkan. Guru ulangi lagi. Yang teks ketiga, Ibu Inspirasiku. Objek yang dibicarakan apa? Objek yang dideskripsikan apa? Ibu atau ibuku. Tujuannya apa? Menggambarkan seorang ibu yang menjadi inspirasi anaknya. Teks yang terakhir berjudul Si Bagas Kelinciku. Di situ siapa yang dibicarakan? Tentu objeknya siapa? Kelinci. Tujuannya apa? Menggambarkan kelucuan seekor kelinci bernama Bagas. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimat seakan dapat dilihat, seakan dapat didengar, dan seakan dapat dirasakan. Apa itu maksudnya? Tadi kalian ingat di dalam pembukaan di situ atau arti dari teks deskripsi adalah menggambarkan sehingga seolah-olah pembaca dapat melihat, dapat merasakan, dan dapat mendengar apa yang dideskripsikan oleh penulis. Jadi, di dalam teks deskripsi itu kita dibawa oleh si penulis seakan-akan kita dapat melihat, seakan-akan kita dapat mendengar, dan seakan-akan kita dapat merasakan. Nah, tidak semua kalimat yang ada di teks tersebut itu termasuk ke dalam ketiganya ini. Jadi kalian harus mencari mana kalimat yang termasuk seakan dapat dilihat, mana kalimat yang termasuk seakan dapat didengar, mana kalimat yang termasuk
dapat dirasakan. Bedanya sudah jelas ya. Kalau kalimat seakan dapat dilihat itu tentunya kalimat-kalimat yang menggunakan indera penglihatan yang hanya bisa kita lihat menggunakan indera penglihatan. Kalau seakan dapat didengar sudah jelas itu menyangkut tentang pendengaran. Seakan dapat dirasakan itu menyangkut perasaan. Contohnya di dalam teks yang sudah Bu Guru bagikan, itu yang di dalam teks ketiga Ibu Inspirasiku itu ada kalimat kulitnya kuning langsat. Kalimat kulitnya kuning langsat itu hanya bisa kita lihat. Tidak mungkin kulitnya kuning langsat itu termasuk bisa didengar karena bukan suara, berarti itu termasuk kalimat yang seakan dapat dilihat. Kemudian apalagi yang bisa seakan dapat dilihat? Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Itu adalah di dalam teks pertama, Parangtritis Nan Indah. Kemudian ada lagi di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam. Nah, melihat matahari terbenam itu sudah pasti menggunakan seakan dapat dilihat. Kemudian kita pindah ke seakan dapat didengar. Bernyanyi kecil, bernyanyi itu sudah pasti bisa didengar. Berarti itu masuk ke dalam seakan dapat didengar. Kemudian ada kalimat buk, sering terdengar dia menjatuhkan diri. Itu sudah jelas ya. Sering terdengar berarti menggunakan seakan dapat didengar. Kemudian seakan dapat dirasakan. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Di situ berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore. Kalau hembusan angin sore yang melingkupi seluruh tubuh itu hanya bisa kita rasakan, maka kalimat itu masuk ke dalam seakan dapat dirasakan. Ada lagi, ibu adalah wanita yang sangat baik. Sifat sangat baik itu hanya bisa kita rasakan, maka kalimat itu masuk ke dalam seakan dapat dirasakan. Nah, kalau penjelasan Bu Guru terlalu cepat, kalian bisa memutar kembali videonya, kalian pahami pelan-pelan mana yang harus kalian dengarkan berulang-ulang. Jika belum paham, kalian masih bisa bertanya dengan Bu Guru. Untuk materi yang kalimat seakan dapat dilihat, seakan dapat didengar, dan seakan dapat dirasakan, ingat, tidak semua kalimat di dalam teks itu termasuk ketiganya. Jadi, kalian harus memilih, harus jeli. Mana sih yang termasuk seakan dapat dilihat, mana sih yang termasuk seakan dapat didengar, mana sih yang termasuk seakan dapat dirasakan. Ingat, yang termasuk seakan dapat dilihat itu melibatkan indera penglihatan. Sedangkan seakan dapat didengar itu melibatkan indera pendengar. Kalau seakan dapat dirasakan itu melibatkan perasaan. Jadi hal-hal yang hanya bisa dirasakan itu masuk ke dalam seakan dirasakan. Sampai sini dulu penjelasan Bu Guru. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan penjelasan Bu Guru. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya kepada Bu Guru. Ingat, saat bertanya kepada Bapak Ibu Guru, gunakan bahasa yang sopan. Jangan lupa menuliskan nama dan kelas terlebih dahulu, baru bertanya. Dan selamat mengerjakan tugas yang ada di grup WA. Nanti Bu Guru akan mengirim tugas, silahkan kalian kerjakan.